Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyatihil kiram, amma ba'du. Bapak Kepala SMK Negeri 2 Marabahan yang kita hormati dan kita banggakan, Bapak Ibu Dewan Guru beserta dengan seluruh karyawan dan staf di lingkungan SMK Negeri 2 Marabahan, adik-adikku sekalian, para siswi yang mudah-mudahan kita yang hadir di hari ini di majelis yang mulia ini senantiasa mendapatkan rahmat, taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Bapak Ibu saudara-saudari sekalian yang berbahagia, hari ini kita akan sama-sama untuk mengkaji kembali satu tema, yang mana tema ini adalah merupakan salah satu hal penting yang harus kita pahami dalam hidup dan kehidupan kita sehari-hari. Apakah tema itu? Yaitu birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Tadi saudara Qori sudah membacakan Al-Quran, surahnya surah Al-Isra. Ayatnya kalau tidak salah itu ayat ke-23, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan kepada kalian semua untuk menyembah kepadanya. Jadi perintah pertama, beribadah, nyembah kepada Allah, itu tugas manusia. Lalu tugas manusia yang kedua apa? Wabil walidaini ihsana. Tugas kedua yang harus dilakukan oleh kita sebagai seorang hamba Allah bukan hanya salat, bukan hanya rukuk dan sujud, tapi sesudah daripada itu wabil walidaini ihsana. Dengan orang tua disuruh kita untuk berbuat baik. Jadi kalau dua konsep ini kita pahami, dua konsep ini kita sadari, maka insya Allah kita akan mendapatkan kesuksesan. Pertama, taat dengan Allah dan Rasul. Yang kedua, berbakti pada orang. Untuk memudahkan kita memahami, saya akan menampilkan beberapa cerita. Nanti akan saya sampaikan 3 cerita. Cerita yang pertama yaitu tentang bagaimana pentingnya berbakti kepada orang tua. Saya tanya, anak-anakku pernah dengar cerita Jurais? Jawab, pernah dengar cerita Jurais? Kalau saya ceritakan, bersedia menyimak? Bersedia mendengarkan? Baik, bioskop Trans 7 akan dimulai. Ada seorang ahli ibadah namanya Jurais. Jurais ini kalau sholat, mohon maaf, dari pukul 10 malam itu sampai kadang-kadang sampai 1:30 malam. Lama dia kalau sholat. Kalau potongan kita sholatnya kilat seperti menyambar.
baru ngangkat takbir Allahu Akbar, tidak lama kemudian Assalamualaikum, Assalamualaikum. Kita sudah lipat sejadah, malaikat baru ambil pulpen. Itu kita. Jurais ini ahli ibadah. Satu hari Jurais sedang sholat sunat. Bisa dia sholat sunat di mihrab. Mihrab itu adalah tempat musola kecil di samping rumah. Sedang asik ia sholat dari dalam rumahnya. Ini mihrab, ini rumah. Dari dalam rumahnya ibunya manggil. Ibunya sudah tua. Jurais, anakku, kesini nak, datangi ibumu nak. Jurais pada waktu itu sedang sholat, tapi sholat sunat. Bingung Jurais. Sholat, ibu sholat. Artinya apakah aku teruskan sholat atau datangi ibu? Akhirnya Jurais berpikir, ini kan ibadah, lebih baik diteruskan saja. Teruslah dia sholat. Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah. Beberapa lama panggilan kedua terdengar. Jurais, nak, kesini nak, datangi ibumu nak. Ibu memerlukan kamu nak. Lagi-lagi Jurais pada waktu itu sedang dalam keadaan sholat sunat. Akhirnya sampai ketiga kali ibunya tidak lagi manggil, hanya menangis terseduh-seduh. Ya Rabb, aku telah memanggil anakku, tapi dia tidak menghiraukan panggilanku. Ya Rabb, tolong berikan dia taufik dan hidayah dan bimbingan dari Engkau. Ini doanya ibu Jurais. Karena ibunya Jurais terluka, hatinya tergores, matanya berlinang air mata, menetes air mata dari seorang ibu ini, maka Allah pun tegur Jurais. Apa yang terjadi? What happened with Jurais? Apa yang terjadi? Ternyata tidak beberapa lama terjadi fitnah besar. Datang seorang wanita tunasusila. Tahu wanita tunasusila? Tahu tidak? Kupu-kupu malam. Tahu kupu-kupu malam? Wah, berarti pengalaman. Dan wanita tunasusila ini, maksudnya dia adalah seorang wanita pelacur. Dia dalam keadaan hamil. Ini kalau perut saya memang besar ya, bukan hamil. Jadi pada waktu itu dia datang ke kampungnya Jurais. Dia ingin mendapatkan ayah dari anaknya ini. Lalu dia tanya di kampung, Pak, di sini siapa laki-laki yang baik? Siapa laki-laki yang bagus? Kata orang itu ada seorang yang ahli ibadah namanya Jurais. Maka si wanita ini mulai memainkan yang namanya hoax terstruktur. Tahu hoax? Berita bohong. Jadi kalau hoax ini dari zaman dulu sudah ada. Apa yang dia lakukan? Setiap ketemu orang yang tanya, ini anak siapa? Dia bilang apa? Ini anaknya Jurais. Kaget orang kampung. Jurais? Iya. Yang ahli ibadah? Yang rajin sholat sunat? Iya. Betul ini anaknya? Betul. Maka mulailah desas-desus. Mulailah fitnah melanda, mulailah orang antipati, mulailah orang murka, dan pada puncaknya akhirnya apa? Orang kampung datang ramai-ramai ke tempat ibadahnya Jurais, ke tempat mihrabnya Jurais. Mereka berkata, Jurais, kau manusia munafik, kau pura-pura ahli ibadah, kau pura-pura sujud kepada Allah, tapi kau ternyata menghamili seorang wanita pelacur. Wah, berat kada ujiannya. Sedikit aja menggores hati kuitan, ganal ujiannya. Akhirnya apa yang terjadi? Orang mulai terprovokasi. Mihrab Jurais dibakar, Jurais diusir, dan ibunya melihat anaknya diusir, dia pun ikut tidak tega melihat anak sendirian. Akhirnya Jurais ketika sudah terusir dari kampung, dia pun akhirnya berdoa kepada Allah, ya Rabb, ampuni dosa-dosaku. Aku sadar ini semua ujian karena aku kemarin melalaikan panggilan ibuku.
Padahal beliau memanggilku, ya Rob, aku berdosa ya Rob. Lalu Jurais minta ampun, mencium tangan ibunya, berkata, Bu, maafkan Jurais, Bu. Jurais tidak memenuhi panggilan ibu, dan hari ini Jurais ditegur. Dulu dimuliakan, sekarang dihinakan. Dulu dipuji-puji, sekarang dicaci maki. Sebentar saja Allah membalikan keadaan. Akhirnya apa yang terjadi? Ibunya pun berkata, ya Rob, berdoa, kembalikan kemuliaan anakku Jurais, jauhkan ia daripada fitnah. Ada 3 doa, kata Nabi, yang tidak akan ditolak oleh Allah. Salasu da'awati, ada 3 doa yang tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, da'watul majlum, doa orang yang dizolimi. Maksudnya dizolimi ini terus menerus. Mun bayat jajak batis kawan aja misalnya, kita nih batis dijajak kawan, oh aku terjalimi, mudahan ikut jadi batu, oh kada kawan, itu kada sengaja. Tapi kalau kita dizolimi terus menerus, misalnya kita dibully terus menerus, dihina, ketemu babinian menghina lawan kita, wah kada bunga selalu jadi lakian jelek. Nah kalau kalian dizalimi terus menerus seperti itu, doa kalian dikabulkan, ya Rob kawinkan ia dengan aku. Wah itu hati-hati kalau menzalimi orang, kalau dia berdoa kabul itu. Yang kedua, da'awatul musafir, doa orang yang dalam perjalanan menuju ibadah atau menuju kebaikan. Yang ketiga ad-da'awatu al-waladu liwalidi, doa orang tua bagi anaknya. Ini 3 doa enggak akan ditolak. La syaqqul lahunna, tidak akan pernah ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya apa? Ibunya Jurais doa, ya Rob, kembalikan anakku kemuliaannya, berikan dia pertolongan ya Rob, jauhkan dari fitnah. Akhirnya apa yang terjadi Mas Bro? Si wanita tadi tiba-tiba ia sakit perut, mau melahirkan. Aduh, akhirnya proses pun terjadi, kelahiran terjadi. Kan gitu. Belum, mohon maaf lah, kada suah melahirkan bang. Jadi kada kau mencontohkan, kira-kira gitu lah. Keluar bayi, digendong, sudah bersih digendong. Apa yang terjadi? Ini di dalam kitab Sahih Bukhari loh ceritanya. Hadisnya sahih. Bayi yang dituduh anak Jurais itu tadi dengan izin Allah berbicara. Jakanya zaman ini nih lah, ada bayi bepander, viral tuh bang. Apa kata si bayi? Ya, dalam kitab Sahih Bukhari itu cuma 2 bayi yang bisa bicara. Satu, bayinya ketika Nabi Isa masih jadi bayi Al-Masih namanya. Karena bisa bicara itulah maka beliau digelar Al-Masih. Yang kedua, bayi yang dituduh anak Jurais. Bayi itu berbicara, wahai kaum muslimin dan muslimat, aku ingin menyampaikan satu hal klarifikasi. Rupanya bayinya ini sekolahnya S2. Klarifikasi tahu juga ya. Aku ingin menyampaikan tabayun. Jadi kalau dalam bahasa Arab itu namanya tabayun. Kalau dalam bahasa sekarang modern namanya klarifikasi. Aku ingin menyampaikan tabayun bahwasanya aku ini bukanlah anak Jurais, tapi aku ini adalah anak seorang kuli yang melakukan hubungan di luar nikah dengan ibuku. Jadi ujar ibu, buka rahasia mama aja sih lah. Terbongkar semuanya. Kaget orang kampung. Akhirnya wanita ini pun diinterogasi. Betul ini? Betul. Kenapa kau melakukan? Sebenarnya saya ingin mendapatkan keuntungan, yaitu dengan menjadi istrinya Jurais, tapi ternyata hasilnya seperti ini. Makanya hati-hati kalau wanita sudah jatuh cinta dengan kalian. Dia bisa melakukan apa saja. Kawan sendiri ditelikung, betul tidak?
Hati-hati. Kalau wanita sudah jatuh cinta dengan kau, ia antarkan surat kau kepada pacar kau, tapi akhir-akhirnya dia akan menikah dengan kau. Sekarang gak ada main surat lagi, sudah WA-an. Hati-hati yang WA dengan lawan jenis, be careful. Saya sering diundang ke SMA, SMK, SMK, kasusnya sama sekarang. Pacaran kebablasan. Laki-lakinya sudah minta kirimi foto. Ayang kirimi foto susu pian pang. Jadi dipoto oleh nang binian tadi, dibukakan fotonya, ding ya. Dikirim, sekalinya banyak mana nang mengomen, sekalinya kemana? Tak kirim ke status. Niat hati mengirim non pacar, sekalinya ke status. Hati bontongnya, hati-hati. Bila ada nang mau WA minta kirimi berbagai macam organ tubuh kalian, jangan diladeni. Hati-hati, WA itu sekarang bisa disadap. Kalau foto kamu itu sudah beredar, hancur masa depan kamu. Betul? Betul? Kalau kau laki-laki disuruh kau mengiring onderdil di bagian bawah itu, jangan sekali-sekali kau coba. Sekali kau kirim tersebar, habis nasib kau. Kenapa? Malu kau seumur hidup, ternyata ukuran engkau cuma S saja. Iyalah kalau ukurannya double XL, nggak malu-maluin. Iya kan? Kita kembali ke jalan yang benar. Ini sudah mulai layau nih. Tapi ini fakta loh, betul sekarang ini pacaran kayaknya gayanya gaya gitu-gitu. Jangan. Jangan. Ya, sekali lagi jangan. Akhirnya setelah interogasi, setelah ada tabayun dari si bayi, sadarlah orang kampung. Mereka pun mendatangi Jurais, minta maaf. Maaf Jurais, kami telah salah kepada engkau, kami termakan hoak. Maafkan kami. Ujar Jurais, ulun memaafkan aja. Cuman nang mihrab ulun nang dicucul tuh kayak apa? Kan dibakar. Akhirnya orang kampung bangunkan mihrab 3 kali lipat lebih besar. Jurais lebih dimuliakan, Jurais lebih dihormati. Saya tanya sekarang, berkat doa siapa? Hati-hati nah. Kau mungkin sukses sekarang, kau mungkin punya usaha nanti, bekerja di perusahaan besar, gajinya 20 juta, 30 juta, tapi ketika ibu engkau terlantar, ayah engkau tidak diberikan pengayoman, lalu mereka menangis berlinang air mata, mohon maaf, semuanya akan terbalik seperti kapal yang terbalik. Tidak akan bisa selamat kalau sudah orang tua kita dalam keadaan berduka atau tergores karena kita. Saya ingin sampaikan bahwasanya apabila orang tua memanggil, maka wajib hukumnya disahuti dan didatangi. Ustaz, orang tua itu gimana sih? Orang tua menurut daripada para ulama ada 2 jenis orang tua. Yang pertama, ada orang tua dikarenakan nasab, namanya ayah dan ibu. Ini namanya abal jasad. Siapakah ayah yang menjadi ayah secara biologis kita? Tidak lain itulah ayah dan ibu kita. Wajib kita berbakti kepadanya, wajib kita mentaati perintahnya selama dalam kebaikan. 1, abal jasad. Yang kedua siapa? Abar ruh. Ayah dari ruhiyah kita, yang mendidik kita, menterbiah kita, membimbing kita. Siapakah dia? Itulah yang disebut dengan guru. Tadi saya sudah cerita satu cerita yang kaitannya dengan abal jasad, yaitu contoh kasusnya siapa? Tolong ingat, kalau kau sudah mulai durhaka, ingat kau tidak sehebat Jurais ibadah. Jurais yang hebat saja ibadahnya berantakan hidupnya. Sekarang kaitannya dengan guru. Saya akan menyitir satu cerita, karena anak-anak ini lebih mudah paham kalau dengan cerita.
seorang aulia Allah. Beliau adalah derajatnya wali kutub. Nama beliau Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Pernah dengar Syekh Abdul Qadir? Nah, itu ulama besar itu. Beliau punya murid 10.000 lebih. Dan kehebatan Junaid dan kehebatan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, waktu pengajian tidak menggunakan mikrofon, suaranya sampai ke murid yang paling ujung. Ini berapa nih? Adalah 1.800, mungkin 500. Oke, 500. Kalau kada pakai mic nang di ujung sana unggut-unggut, tapi kada paham. Tandanya kita ini tidak semulia derajat beliau. Tapi kalau Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, beliau menyampaikan pengajian, salah satu karamah sidin kenapa beliau itu banyak memiliki murid, dimanapun murid duduk bisa mendengar suara beliau. Ini karamah hidup beliau. Satu ketika ada di hadapan beliau itu satu murid yang paling alim, hafalan Quran paling bagus, hafalan hadis paling banyak, nahu saraf paling lancar, semuanya lengkap. Satu ketika Syekh Abdul Qadir sedang menyampaikan pengajian, lalu si murid tadi berkata di hadapan teman-temannya, maaf Syekh, saya tidak sependapat dengan yang pian sampaikan. Berdasarkan Al-Quran begini, berdasarkan hadis begini. Ternyata yang saya sampaikan itu menurut saya belum tepat. Dia mendebat guru, dia membantah guru, tapi di depan umum. Untuk niatnya apa? Menunjukkan bahwa dia alim. Kalau mendebat guru, disuruh guru karena memang diskusi, anak-anak hari ini kita diskusi, ayo silahkan keluarkan pendapat. Lalu berdiaman. Kenapa jadi berdiaman? Ujar Ustadz Jainal, kada boleh mendebat guru, itu namanya salah paham. Ini maksudnya guru menyampaikan pengajian, langsung dia memotong. Syekh Abdul Qadir Jailani cuma senyum. Saya, kata beliau, minta maaf kalau yang saya sampaikan salah. Akhirnya apa? Si murid ini tadi tidak beberapa lama berhenti ngaji. Setelah berhenti ngaji, apa yang terjadi? Tidak beberapa lama dia buka majelis. Orang alim buka majelis. Muridnya pun berdatangan juga. Dari jumlah 10, 100, 1000, akhirnya mencapai muridnya sekitar 2000 orang. Banyak majelisnya. Setahun, 2 tahun, 3 tahun, 10 tahun berjalan. Ini majelis Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, ini majelis si murid. 10 tahun berlalu, si murid ini sakit. Tubuhnya demam, seluruh tubuhnya panas, dan dia mengalami sakaratul maut. Dikelilingi oleh murid-murid yang menjadi muridnya. Ditalkinkan, kan kalau orang mau meninggal itu kan ditalkinkan. Tahu nggak ciri-ciri orang mau meninggal, salah satunya apa? Nih, di bawah hidung nih kan ada lubang, coba periksa. Kalau ini sudah kencang bengkak, itu 1 kali 24 jam akan meninggal dunia. Coba dipegang, masih ada? Kalau tidak ada, saya talkinkan sekarang. Salah satu. Jadi kalau pian beelang, kalau ada keluarga yang garing, lihat ininya aja. Bilanya bengkak kadada lagi, ya toh, talkinakan aja. Tapi mun masih ada, jangan ditalkinakan. Tuh ngarinya menyuruh lakas mati. Akhirnya ditalkin oleh muridnya. La ilaha illallah. Bukannya mengucap la ilaha illallah, dia justru berteriak, panas, panas, ampun, ampun, panas, 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 ampun, ampun, panas. Cuma itu saja teriakannya. Sedihlah murid-murid, kenapa guru yang begitu alim, hafal Quran orangnya, hafal 30 juz, hafal Quran, hafal ribuan hadis, tapi ketika ditalkin panas, 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 ampun, ampun, panas. Akhirnya mereka pun datang kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Kata mereka, maaf Syekh, kami ingin minta tolong. Ada apa? Kata beliau. Itu murid pian dulu sakaratul maut, tapi ditalkinkan tidak bisa, malah kesakitan, kepanasan. Dibacakan talkin kepanasan. Kata Syekh Abdul Qadir Jailani, ini
surban saya, ini cerita nyata di dalam kitab Futuhul Ghaib. Jadi bukan dikarang ya. Ini surban saya, bawakan kepada dia, ciumkan ke wajahnya, sampaikan Syekh Abdul Qadir Jilani mendoakan semoga ia husnul khotimah. Hebatnya akhlak beliau. Sudah dipermalukan, bikin tandingan muridnya, masih didoakan husnul khotimah. Akhirnya dibawa surban itu yang warnanya warna hijau seperti kubah di raudhah itu. Lalu diciumkan kepada si murid tadi, diletakkan, lalu dikatakan bahwasanya guru engkau Syekh Abdul Qadir Jailani telah mendoakan kepada engkau, Allahumma inna nas'aluka husnal khotimah wa na'udzubika min su'il khotimah. Maka seketika itu murid tadi dengan lantang berkata, La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Baru bisa meninggal. Makanya Kiai Haji Ahmad Bakri, seorang ulama dari Kalimantan Selatan, dalam pengajian sidin di Masjid Raya Sabilal Muhtadin, waktu beliau masih hidup, beliau sampaikan 3 hal. Ada 3 bala, ada 3 bencana bagi orang yang durhaka kepada abar ruh, yaitu gurunya. 1, nasyamal hafidhahu, ingatannya tidak akan pernah kuat. Hari ini hafal, besok lupa, besok hafal lagi, besoknya lupa lagi. Kenapa orang sering kehilangan ingatan dan hafalan? Durhaka dengan guru. Yang kedua, kadat lisanuh, ketika berbicara dia akan terbata-bata, tidak akan sempurna, sering salah ucap, sering salah ngomong, bahkan bisa jadi fitnah. Itu karena durhaka dengan guru. Yang ketiga, kata beliau, yang paling fatal, yakhruju minad dunya bighairi iman, keluar dari dunia tanpa disertai dengan kecuali mendapat ridha gurunya. Ini contoh. 2 sudah cerita. Jadi kita pahami bahwa guru kita adalah orang tua kita. Saya ulangi, guru kita adalah orang tua. Di sekolah beliau orang tua kita, di rumah ayah dan ibu kandung kita orang tua kita. Ada satu lagi orang tua, tapi kalian belum memiliki. Siapakah itu? Ayah dan ibu mertua. Tapi karena kalian belum punya, tidak perlu saya ceritakan, ya kan? Ngapain juga pulang-pulang ke rumah cariakan pang ulun mintuha ulun nabebakti. Oh, enggak perlu, belum. Fokus dulu belajar. Ingat pantun orang Bahari. Kasih cakep ya kalau saya kasih pantun. Lebih baik minum jamu daripada minum Fanta. Lebih baik menuntut ilmu daripada bermain cinta. Wah, betul tidak? Terakhir, kita tidak perlu lama-lama, yang penting diamalkan Mas Bro. 1, taat dengan orang tua itu derajatnya di bawah daripada sholat 5 waktu. Sholat bakti. Yang kedua, apabila taat dengan orang tua, bukan hanya dengan orang tua jasadiah kita, tapi orang tua ruhiyah kita. Siapa orang tua jasadi? Ayah dan ibu kandung. Siapa orang tua ruhi? Yaitu adalah guru yang mendidik kita di sekolah. Terakhir, yang ketiga, apabila kita mendurhakai orang tua, salah satu dosa yang dibalas Allah di muka bumi adalah durhaka kepada orang. Kalau yang lain balasannya di akhirat. Kau bohong, akhirat balasannya. Kau melakukan maksiat, minum minuman keras, akhirat. Tapi kalau kau durhaka, cash dan kontan dibayar di dunia. Ada yang pernah dengar Kabupaten Hulu Sungai Tengah? Enggak, saya tanya nih. Pernah dengar Kabupaten Hulu Sungai Tengah? Di mana ibu kota kabupatennya? Apa nama ibu kota kabupatennya? Barabai. Betul, 100. Anda saya doakan dapat istri soleha. Karena kalau saya kasih sekarang bahaya, jadi doakan saja dulu. Di Barabai ada beberapa kecamatan. Salah satu kecamatan yaitu Kecamatan
pagat. Pernah dengar pagat? Pagat itu artinya apa? Putus. Pagat apa artinya? Di daerah Pagat itu ada satu objek wisata namanya objek wisata Batu Benawa. Pernah ke sana? Sekali-kali nanti sempatkan ke sana. Kalau kebetulan lewat Barabai. Kalau kebetulan lewat Pagat. Sekarang saya akan ceritakan hikayat Gunung Batu Benawa. Boleh? Dulu ada seorang ibu tua namanya Diang Insun. Pernah dengar Diang Insun? Pernah. Nah, ini saya ulang saja berarti kalau pernah. Dia hidup di satu rumah panggung yang tidak layak sebetulnya disebut rumah. Lebih layaknya disebut gubuk. Kenapa? Atapnya daun rumbia, dindingnya bambu, lantainya galam itu apa namanya? Oh, galam yang disusun. Jadi lebih tepatnya disebut gubuk daripada rumah. Bila hujan, titikan. Jadi anaknya digendong, pindah ke sini yang ada titik. Oh, sedih. Dia punya anak kecil namanya Raden Pangantin. Raden Pangantin ini anak yang sangat berbakti kepada orang tua. Dari kecil bekerja ibunya, membantu ibunya. Diang Insun punya kebun kecil. Ditanami tumbuh-tumbuhan, ditanami padi, ditanami paumaan sedikit. Tapi sayang, mereka hidup dalam keadaan miskin. Jangankan beli pakaian, untuk makan saja itu mencari satu kali sehari susahnya luar biasa. Iwak maunjun, kada kayu ini pang tinggal dunia dalam genggaman, ujar bapak. Go food. Go food. Oh, mbak di Picik, datang pizza. Picik datang KFC. Picik datang ayam goreng. Picik datang paman gojeknya. Itu dunia dalam genggaman, betul itu. Dulu ndak ada. Akhirnya apa yang terjadi? Tumbuhlah Raden Panganten menjadi remaja. Dia merenung. Loh, kasihan ibuku. Hidup sudah tua, renta, miskin pula. Lalu dia berkata, Bu, bolehkah Raden Panganten izin merantau, Bu? Kemana, nak? Ke Pulau Jawa. Kalau kau merantau, nak, siapa yang memelihara ibu? Siapa yang menemani ibu? Ibu sudah miskin. Hanya engkau satu-satunya yang mau menemani ibu di rumah. Jangan, nak, jangan tinggalkan ibu. Sehari ditolak. Besok merayu lagi dengan ibunya. Bu, saya tahu berpisah dengan anak susah. Tapi kalau Raden Panganten tidak berjuang, kita akan seperti ini, rumah akan tetap seperti ini. Kita akan hidup dalam kemiskinan. Izinkan Raden Panganten, Bu, untuk bekerja mencari nafkah di luar sana. Nanti kalau sudah kaya raya, Raden akan bangunkan rumah yang bagus, akan belikan baju yang bagus, akan belikan makanan yang nyaman dan enak untuk ibu. Kada, nakai. Biar aja rumah buruk, biar aja baju mama bertambal, biar aja mama makan sekali sehari. Assalamualaikum, nakai. Seminggu merayu terus dengan ibunya. Ma, kalau pian kada mengizinakan, kasihan ulun. Kena ulun ganal. Siapa nah hakun bisi laki kaya ulun. Susah, rumah buruk, gawian kadada. Mendengar nangka itu, tak umut nang kuitan. Iyalah. Jakanya ikam lulusan SMK 2 Marabahan, ada juga keterampilan lah. Ikam sekolah kada, apa-apa kada. Ayuhan kayak demi ikam, bukan demi mama. Asalnya kan demi mama nih. Kada mau nang kuitan. Ketika mendengar demi anak, mau sih. Hei nakai, mudahan ikam sukses nakai. Lalu pamit, mamanya mulahkan bekal, sangu, bisa di jalan. Raden Panganten pun mengambil anakan iwak tauman, tahu lah iwak tauman lah. Lalu ayam nang halus. Ma, ini ulun nah memberi pian ayam halus lawan anakan iwak tauman. Kenang-kenangan mae dari ulun. Gaduh akan, jangan dimakan.
karena bilanya ulun datang ini gana nih nah pian buktinya bahwa pian tuh nah anak ulun tampayakan aja nih buktinya kan minyak gana bisa kada pinando kena. Akhirnya apa tulaklah Raden Panganten belayar jauh mencari laut, kan wilayah situ jauh kalau mencari laut, jauh mencari laut. Akhirnya sampailah di satu pelabuhan. Cuma dalam kisah kada disebut pelabuhannya di mana, apakah di Trisakti atau di Tabunio, ada tahu juga. Pokoknya pelabuhan. Akhirnya sampai di pelabuhan ini tadi, akhirnya si Raden Panganten bertemu lawan sebuah kapal dagang. Bapada, paman ulun bolehlah umpat belayar ke Jawa. Boleh aja sidin, tapi ganiilah begawian di kapal. Inggih pamanai, di kapal mengangkat barang, menyimpuni barang, membersihi, apa aja digawinya. Mandam si paman kapal melihat rajinannya orang nih. Imbas sampai di Jawa ditakoni, "Kamu hendak ke mana anak?" Ngaran ikam siapa? Ngaran ulun Raden Panganten, pamanai ulun hendak begawi na mencari gawian. Kam begawi lon aku aja sidin, aku mencari anak buah. Jadilah anak buah di kapal. Lama kelamaan akhirnya karena saking rajinnya si ampun kapal ini maras kasihan, lalu dijulunginya modal. Nak nina ikam paman modali, ikam bakapal seorang bedagang. Terima kasih paman pian memodali ulun bakapal seorang bedagang. Sakalinya sukses luar biasa, jauh lebih sugih daripada paman nang ini tadi. Tersiar kabarnya bahwasanya ini Raden Panganten mulai dari Kalimantan, orangnya adalah orang nang rajinan, orangnya adalah orang nang sugih. Sampai kabar ini kepada raja di wilayah itu. Ujar raja, "Kiau pang nangarannya saudagar Raden Panganten, aku hendak bertamu." Datanglah ke kerajaan sebagai tamu. Pada waktu itu dari balik kamar ada anak raja mengintip pakan. Bebinian. Maka orangnya bungas. Saskia Gotik itu seperapatnya aja. Lalu bapak dalon abah, ulun hendak lawan Raden Panganten. Anda hari gitu. Ada juga kisah ditakuni kuitan orang berdatang. Ditakuni kuitan tiap anak ikan akun ya kan menerima tuh orangnya bunga sugih. Diam aja. Sekalinya apa berdiam nih lalu dikira nang kuitan menolak lalu dipadahakannya nak maaf anak ulun kada menyahuti berdiam aja berarti kada setuju kami tolak lamaran pian. Sekalinya nang tadi nang berdiam tadi mahamuk-hamuk jar ulun ayuha jar tapi kada ngaran ayuhanya nah. Ada ini kada ini bepada langsungan abah kawin akan bae ulun banyak ada nah ulun bunuh diri nah ulun makan gancang-gancang sampai mati nah ada orang mati kakanyangan abah kada mangawin akan awas supaya ulun makan kada bampihan sampai mati diancam kayak itu. Akhirnya ujar raja kadusa diancam nah kayak memang abah hendak menjodohkan ikam kawin pangantenan 7 hari 7 malam. Sehari lain menunya, hari ini soto, esok gado-gado, esoknya gabin. 7 menunya lain-lain. Ujungannya apa? Timbul sampai lombok perawitnya lagi bandakan habis makanannya. Setelah 7 hari pernikahan maka Raden Panganten pun membangun rumah, membangun kapal yang besar. Tapi sayang kada ingat lawan kuitan. Nang kuitan di kampung cangang kamu ke rumah babila anakku datang. Sudah 15 tahun berlalu ganal dah anak ayam tadi. Jadi ayam jago janggut dah saking tuanya. Lalu nang kuitan tadi sembahyang berdoa tengah malam, ya Allah dan anakku Raden Panganten bulik ya Allah ulun kaganangan benar biarnya kada sugih kada apa-apa ya Allah asal bulik aja ulun hendak mencapai anak ulun ya Allah doa kuitan kada minta sugih situ. Tamimpilah Raden Panganten. Nah itu Tuhan memberi isyarat. Raden Panganten melihat ibunya berdoa memanggil-manggil namanya terbangun lalu berucap lawan nang bini, my darling
sudah jadi orang sugih. Nah, ini lagi hanya kawin kan kayak itu, bilangnya tepelecok gin. Wah, my darling, what happened with you? Hanya kawin. Coba sudah anak 5 tepelecok, mata di mana? Lain pendekatannya lain. Akhirnya apa? My darling, I want back to my village. Saya ingin kembali ke desa saya. Oh, inggih kak, kada papa. Bebila esok. Boleh kapal, karena kapal ini di pinggir laut. Kuitan ini kan di kampung, di wilayah pegunungan, maka bergantilah kapal halus. Jadi kapal halus ini bilangnya ada sungai-sungayan masuk, bilangnya kada berganti pulang, karena jalan pulang. Menurut sebagian riwayatnya seperti itu. Ada lagi riwayat sebutingnya riwayat kada masuk akal. Riwayatnya kada masuk akal. Kenapa ulun ini belajar geografi? Ujar riwayat yang satunya, kapal tadi karena ganal kada kawa bersandar sampai ke daratan, jadi di tengah-tengah aja kapal kecil yang berturun. Nah, pada waktu kapal kecil itu berturun, turun juga si Raden Panganten lawan bininya. Walaupun kecil kapalnya tapi mewah, orang bingung-bingung. Tuh kapal siapa gonol banar tuh di laut tuh? Oh, kapal Raden Panganten. Hah? Raden Panganten? Nang miskin itu? Yang susah? Hah? Yang mamanya surangan tuh? Mendengar itu, maka akhirnya mamanya Raden Panganten ini pun sampai kabar bahwa anaknya sudah datang. Sidin ketongkatna mendatangi. Sampai menurut riwayat itu Sidin mendatangi itu seberatan orang menangis melihat baju Sidin ini saking buruknya. Sampai akhirnya Sidin di pinggir laut, lalu akhirnya Sidin mencari kapal sampan kecil menginjam bakayu sorangan. Nah, sambil membawa tauman tadi lawan ayam tadi. Nah, bakayu. Ayo. Kemana Cil? Anakku situ anakku Sidin. Ada Raden Panganten tadi lawan nang bini di atas kapal kan? Nggak kayak di Titanic juga. Every night in my dream. Berpegangan tangan kan di muara kapal sambil ditiup angin berkibaran anunya bajunya. Wow. Kan sinematisnya kan kayak itu. Wow. Tiba-tiba haratan rami-raminya kayak itu, datang orang Bakayu mulai bawah. Anakku. Ya. Raden Panganten, anakku. Jadi jangan gini. Tuh ada orang manggil tuh. Siapa? Tuh lihati di jukung. Dilihati takajub. Siapa pian? Padahal pinandu. Batakun pulang. Loco juga Raden Panganten nih. Siapa ikam ya? Mama apa? Mama pian ni Raden Panganten. Nina aja menampaikan ayam. Nih ayam pian bahari ini pinandolah pian. Nina ikan tauman na pinandolah. Pinandu ay padahal tapi supan lawan bini anak raja. Diam, ujar nang bini manggamati. Kalau memang mama pian akui. Datangi kasihan Sidin. Namunnya kada dilematis. Mengaku ada. Tapi nangaran orang sugih nih penyakitnya adalah gengsi. Nah, yang sugih itu penyakitnya sebetulnya gengsi. Memakai kendaraan pina buruk gengsi, nukar pulang pecek. Rami orang pakai pecek gengsi, nukar pulang airrock. Akhirnya apa? Nang ujung-ujungnya apa? Akhirnya waisan dagapit jadi kesolahan ditarik dialer berataan. Nah, gengsi lalu berkata, wahai istriku, itu bukan ibuku. Mau takajud nang bini bujuran kalahin lain mama pian mungkin. Wahai wanita, pergi kau dari sini. Mengucap kata pergi padahal tadi Qori membaca wala takullahuma uf saja tidak boleh. Kada boleh. Misalnya mama nih tuh tegugur piring. Itu ada boleh. Jadi kalau hendak Hani langsung untung jangan sampai ucap nama itu. Kenapa? Karena Sidin sakit hati. Akhirnya apa yang terjadi? Pergi pian bu. Ulun gak ada kenal dengan pian. Pian bukan orang tua ulun.
tahajud sidin takang. Nah, takang tuh kan bahasa sinetron ya loh. Jangannya bahasa kita tuh mode kayak pada kopi suara tuh nasi din kagum lah. Nah aja kaitu kan nak ikam lawan mama no. Nih mama nak kaya 9 bulan mengandung ikam. Mama 2 tahun menyusui ikam. Waktu di rumah buruk bahari itu na titik banyu. Saban malam mama kada kau guring nama mindah ikam karena titik sini pindah ke sini. Kaitu kayak ikam nak air susu dibalas air tuba. Diam si Raden pengantin. Gengsi. Akhirnya apa? Mangkat tangan si Din. Nah, najar ulun 3 doa tadi ini hati-hati nih. Ya Allah, ulun minta bukti. Kalau memang nang di atas tu lain Raden pengantin, ulun ikhlas. Tapi kalau nang di atas nintu nah, ulun nang mengandungnya, ulun nang menyusuinya, ulun nang menggaduhnya. Ini memperlakukan ulun kayak ini. Ulun minta ya Rob, tunjukkan kekuasaan engkau. Langsung petir menyambar. Mau kayak di setting juga kan? Petir menyambar tanda Tuhan murka. Apa yang terjadi? Ini kisah lah jangan diukur dengan akal. Kisah jangan diukur dengan ini legenda. Akhirnya terjadilah badai luar biasa. Kapal yang besar itu terbelah menjadi 2. Pagat separuh terbawa ke wilayah Barabai namanya Benawa. Benawa itu bahasa Banjar, bahasa Kahuluan. Benawa itu artinya kapal. Separuh lagi ke wilayah nang pian tuh apa Balangan tuh. Nah, Balangan. Jadi separuh tak ke Balangan, separuh tak ke Barabai. Nang diabadikan jadi objek wisata nang di Barabai namanya objek wisata Pagatan. Pagatan tahu lah Pagatan. Pagatan tuh ya putus kapal tadi biasanya tak putus. Lalu ada batu-batu ganal di sana disebut orang batu bena. Nah, itu jarulun tadi kalau kita durhaka lawan orang tua, lawan guru itu azabnya di dunia. Paham lah bantian. Nah, mudah-mudahan bisa menempatkan diri sesudah ini. Kayak apa lawan guru, kayak apa lawan kita. Bapander lawan guru tuh jangan nyaring pada perguruan. Anak-anak buka buku kalian ya. Halaman berapa bu? Wah itu durhaka itu. Nyaring pada perguruan. Kalau perguruan volumenya 50%, kita 40, 30. Badap sedikit. Bila guru tuh lewat, kita haratan berduduk berdiri. Berdiri itu tanda menghormati. Pian tahu lah, Jepang tuh lain negara Islam. Pada waktu ulun 2015 ulun ke Jepang, tepatnya ke satu provinsi namanya Fukuoka. Yang membuat ulun takjub itu bukan teknologinya. Di Jepang itu sepanjang jalan ulun gak ada melihat orang berkendaraan, rata-rata orang bermobil di sana. Berkendaraan itu kecuali kurir pos. Jadi ulun bertakon, lawan nang guide ulun nang mendampingi ulun, Pak, kenapa di sini Pak ada kendaraan? Maka nang di Banjar berataan mulai dari Suzuki, Honda, macam-macam ya. Kalau itu ulahan Jepang. Maaf Pak, ya kalau di Jepang motor itu dianggap transportasi yang beresiko tinggi. Jadi di sini semua orang pakai mobil dan orang di sana berduit, jadi orang bermobil. Kada kayak kita pang begrab. Ya kalau, nah tapi kada masalah itu, Bapak kada mempermasalahkan itu. Yang Bapak kagumnya, kami ini lain gurunya, kita ini lain guru Pak. Orang pendatang. Ketika kita lewat, anak yang lebih muda dari kita, nang lebih anum dari kita berdiri sebentar nak betunduk. Sampai kita lewat, mau ulun tahajud. Jadi ulun kayak raja aja lagi aku nih. Wah, kalau hendak bokoyo wae. Wah, tahu juga sekalinya aku nih hebat di Banjar. Wah. Kira gitu sekalinya kada. Sekalinya orang tua tukang sampah lewat sama kayak itu dia perlakuannya. Hormatnya dengan orang yang lebih, apalagi dengan gurunya. Orang Jepang. Orang Jepang tuh menjulung duit lawan guru kada mau, duit buruk apalagi duit talipat. Misalnya bayar SPP, ini kada pernah menjulung duit talipat karena pemahaman orang Jepang bila duit talipat ekonomi macet. Ada kita nambah kucak-kucak, nambah bawa acan duit dijulung lawan perguruan. Baktinya orang Jepang tuh sampai ke situ. Nah, tapi kita kadusakin menuruti nang kayak itu kalau kena lewat kayak betundukan gitu.
lawan di sekolahan nih kan lawan guru. Bila guru lewat berdiri satu umat inggih Pak. Itu tanda kita menghormati. Ini ada kisah guru tuh hak umur 70 nah berjalan nang ini di pesantren Pangkesah. Pengalaman Bapak pribadi nih lah. Aku masuk sini kah Jesiden, guru bahasa Arab, guru nahu. Kada tete pian di ujung sana, harus digawinya Pak guruan deh. Gini kayak siden berjalan. Jadi sampai masuk kayak siden, oh membuka buku baca. Bingung murid nang di kelas sebelah nih. Kenapa dua guru nih? Akhirnya ada maaf Ustadz, pian di kelas sebelah sana. Hah? Aku tadi dipadahi di sini. Anu tete pian di prank buahannya. Murid jalem ini den boleh pulang sidin bawa mamanya setengah jam antoh. Jadi kami bahar itulah di pesantren kadang-kadang bisa juga nakal tapi jangan dituruti lah. Jadi imbah itu lalu minta ampun, minta maaf lawan sidin. Itu guru ulun namanya Kiai Haji Salim Ahmad, guru nahu dan jadi imbah kejadian tuh minta maaf saat kami begayaan ya tadi kada boleh di sidin. Aku nih 80 berjalan lapah di sidin. Nah dari sini sampai ke ujung situ ujung sana berjalan sih dan maka berjalan lambat itu kada bully. Jadi bilanya ada guru berdiri lewat kita berdiri. Bila guru mengiyak tuh cepat. Nak kesini nak datangi tuh orang tua memanggil. Nah demikian yang bisa ulun sampaikan hampir lebih 1 jam ulun berceramah tepatnya jam pas sejam lah tadi mulainya jam 8.10 sekarang jam 9.10. Kalau ulun teruskan lagi ulun khawatir ulun pingsan pian siuk. Jadi ulun cukup sampai di sini. Kepada Bapak Kepala Sekolah ulun minta maaf lah bila ada kata-kata orang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.